Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Jadi hari ini tajuk berita mision adalah sepenggal kebenaran untuk Sabat ini 25 September 2021. Saat itu hampir jam makan siang dan pemimpin tim menelepon untuk memberitahu bahwa dia sedang dalam perjalanan untuk menjemput Niang di Maryville. Niang sudah lapar. Dia siap untuk menikmati bekal makan siangnya sambil mengobrol dengan mahasiswa penginjil literatur lainnya tentang pengalaman-pengalaman mereka pagi itu. Lalu dia melihat wanita sedang mengemas barang belanjawan ke dalam mobilnya di tempat parking dari sebuah toko diskon. Sepertinya ada cukup waktu untuk berbicara dengan satu orang sebelum makan siang. Niang menghampiri wanita tersebut dengan senyum cerah. "Halo Bu," dia menyapa. "Nama saya Niang. Saya seorang mahasiswa yang sedang bekerja sambil berkuliah. Musim panas ini, kami berusaha untuk mempromosikan nilai-nilai kekeluargaan dan membantu communities." Niang merogoh tasnya dan mengeluarkan buku kesehatan yang mengajarkan cara mengolah tumbuh-tumbuhan dalam bentuk alaminya. Wanita itu menerima buku itu dan sekilas melihat sampulnya. Melihat wanita itu hanya diam saja, Niang mengeluarkan buku masak. "Apakah Ibu suka memasak di rumah?" dia bertanya. Kemudian dia juga menunjukkan kepada wanita itu sebuah buku renungan versi klasik 13 bab oleh Ellen White, Step to Christ. Wanita itu memerhatikan ketiga buku yang ada di tangannya. Dia sepertinya sangat tertarik. "Tetapi, kamu menemui saya di hari yang tidak tepat," kata wanita itu. "Saya tidak membawa buku cek saya dan saya tidak mempunyai uang tunai. Kita bisa menerima pembayaran melalui kartu jika Anda tidak keberatan," kata Niang. "Oh, saya tidak mau menggunakan kartu debit karena suami saya tidak menyukai cara itu," kata wanita itu. Tetapi dia terus memegang buku-buku itu. Dia sepertinya tidak ingin mengembalikan buku-buku tersebut. Niang mengeluarkan beberapa buku lagi, termasuk karya Ellen White, The Desire of Age and the Great Controversy atau buku kerinduan segala zaman, dan kemenangan akhir. Mengetahui bahwa wanita itu memiliki anak, dia menunjukkan beberapa buku anak-anak. "Semua buku ini sangat bagus," kata wanita itu. Dia tampaknya tidak bisa memilih satu dari buku-buku itu. "Kamu tahu apa?" akhirnya wanita itu berkata. "Saya akan mengambil semua buku ini." Memperkenalkan diri sebagai Cindy, dia menggunakan kartu debitnya untuk memberikan donasi karena buku-buku itu. Setelah menyelesaikan transaksi, Niang bertanya apakah dia bisa berdoa bersamanya. "Saya senang bisa berdoa," kata Cindy. "Bapa kami yang di surga," Niang berdoa. "Terima kasih telah memberikan kami satu hari lagi untuk bisa hidup dan kesempatan untuk bertemu dengan Cindy. Waktumu sungguh sempurna. Ampunilah kami atas dosa dan kekurangan kami. Terima kasih karena Cindy dan keluarganya dalam keadaan aman dari semua hal yang terjadi saat ini. Saya berdoa agar Engkau memberikan mereka kedamaian dan penghiburan dalam berbagai hal yang tengah terjadi dalam hidup mereka. Tolong terus peluk mereka dalam kasih dan kehadiran-Mu." Jika Cindy memiliki permintaan yang tak terucap dalam hatinya, tolong penuhilah itu semua. Bantulah dia untuk menemukan pengharapan dan kepercayaan kepadamu. Melalui Yesus Kristus. Amin. Wajah Cindy bersinar berseri-seri setelah berdoa. Dan dia mulai menceritakan pergumulannya. Dia mengatakan bahwa keluarganya sementara menjalani masa yang sulit selepas mengalami penyakit dan kematian. Dia sedang mencari makna hidup yang lebih dalam dan ingin tahu lebih banyak tentang Tuhan. Beberapa saat kemudian, Niang memuaskan rasa lapar badannya dengan makan siang bersama para mahasiswa penginjil literatur lainnya.
Dia berdoa agar Cindy dapat memuaskan rasa lapar rohaninya melalui kebenaran yang dia temukan dalam buku-buku itu. Sebagian dari persembahan Sabat ke-13 saat ini akan sekali lagi membantu anak-anak pengungsi agar menerima pendidikan Advent. Persembahan ini juga akan membantu Divisi Amerika Utara untuk membangun perumahan staf misionaris di Sekolah Advent Palau di Palau, Sumatera Pasifik untuk menyelesaikan fase kedua gedung olahraga multifungsi di Sekolah Indian Holbrook di negara bagian Arizona. Serta untuk membuka gereja Masih Advent hari ke-7 dan pusat communities di kota terpencil Igloolik di utara Kanada. Terima kasih atas persembahan Anda yang berlimpah untuk membantu menyebarkan Injil di Divisi Amerika Utara. Terima kasih.